Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew Spesialis Kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prolaps organ panggul atau disebut juga turun peranakan atau rahim. Yuk kita simak sama-sama. Apa itu prolaps organ panggul? Prolaps organ panggul adalah suatu kondisi yang mempengaruhi dasar panggul sebetulnya. Dasar panggul adalah sebutan untuk otot-otot yang menopang organ-organ di dalam panggul. Organ-organ ini termasuk kandung kemih, rektum, dan juga rahim. Prolaps organ panggul adalah saat otot-otot ini terlalu rileks, Smart Parents. Hal ini menyebabkan organ itu seperti jatuh dan menekan atau menonjol ke dalam vagina. Prolaps dapat mempengaruhi organ yang berbeda. Dokter menggunakan beberapa istilah yang berbeda untuk beberapa jenis prolaps. Contoh yang pertama, jika kandung kemih yang menonjol ke dalam vagina ini disebut sistokel. Jika rektum yang menonjol ke dalam vagina ini disebut rektokel. Jika rahim yang menonjol ke dalam vagina ini disebut uterus prolaps. Beberapa hal dapat meningkatkan risiko Anda mengalami kondisi prolaps organ panggul. Kondisi ini misalnya kehamilan, obesitas, dan usia yang lebih tua. Apa saja gejala prolaps organ panggul? Seringkali prolaps ini tidak menimbulkan gejala apapun, Smart Parents. Tapi ketika gejala benar-benar terjadi, biasanya bisa termasuk beberapa hal nih. Yang pertama, kepenuhan atau tekanan pada panggul atau vagina. Perasaan nyeri di panggul atau punggung bagian bawah. Atau bisa juga terdapat benjolan di vagina atau ya benjolan itu betul-betul keluar dari vagina. Atau bisa juga kencing atau buang air kecil yang bocor. Bocor ketika Anda tertawa, batuk, atau bersin. Atau perasaan yang tiba-tiba ingin buang air kecil. Dan juga masalah pada buang air besar, Smart Parents. Apakah ada pemeriksaan khusus untuk prolaps organ panggul? Dokter kandungan Anda biasanya akan langsung mengetahui apakah Anda mengalaminya ya dengan melakukan pemeriksaan panggul yang sederhana tanpa perlu tes yang khusus, Smart Parents. Apakah yang saya bisa lakukan sendiri untuk meringankan kondisi saya? Beberapa orang merasa lebih baik jika mereka melakukan latihan otot panggul. Latihan-latihan ini akan memperkuat otot-otot yang mengontrol aliran urin dan juga buang air besar, di mana dokter Anda dapat mengajari Anda bagaimana caranya, atau mereka mungkin akan merujuk Anda ke ahli terapi fisik yang berspesialisasi dalam masalah dasar panggul. Bagaimana pengobatan prolaps organ panggul? Untuk pasien yang tidak memiliki gejala atau yang tidak terganggu, sebetulnya tidak memerlukan pengobatan. Tapi jika Anda memiliki gejala yang mengganggu, mungkin ada beberapa pilihan pengobatan untuk Anda. Yang pertama, Smart Parents, latihan otot dasar panggul. Ini melibatkan ya kita bekerja sama dengan terapis fisik selama 8 hingga 12 minggu untuk mempelajari latihan untuk memperkuat dan mengundurkan otot panggul Anda. Yang kedua adalah penggunaan pesarium vagina. Ini sebetulnya adalah alat di dalam vagina Anda, di mana ini mendukung atau menyokong ya kandung kemih dan mendorongnya kembali ke tempatnya. Pesarium tersedia dalam berbagai ukuran nih, di mana dokter kandungan Anda biasanya akan berbicara dengan Anda tentang pilihan dan ukuran dan memastikan bahwa pesarium ini pas dengan tubuh Anda. Dan yang ketiga adalah operasi, di mana dokter kandungan dapat mengembalikan organ ini ke tempatnya semula dan memperkuat jaringan yang menahannya. Di mana pembedahan ini mungkin menjadi pilihan jika Anda tidak berencana untuk memiliki anak atau sudah selesai memiliki anak. Bagaimana prolaps organ panggul ini dapat dicegah? Anda dapat mengurangi kemungkinan terjadinya prolaps di masa depan jika Anda melakukan beberapa hal. Yang pertama, menurunkan berat badan Anda jika memang Anda memiliki kondisi yang kelebihan berat badan.
atau mendapatkan pengobatan untuk konstipasi jika Anda mengalami kondisi konstipasi. Dan yang ketiga adalah hindari aktivitas yang mengharuskan Anda ini mengangkat barang atau beban yang berat. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.